Salam hangat untuk Anda semua. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi cukup rame nih di dunia pengajaran bahasa. Task-Based Language Teaching, sering disingkat TBLT. Iya, TBLT. Kita punya semacam dokumen analisis yang lumayan lengkap. Isinya tuh soal kenapa TBLT ini muncul. Gimana cara kerjanya di otak kita pas belajar pakai metode ini. Terus gimana sih cara paling pas buat nerapinnya. Khususnya buat teman-teman guru di SMA dan SMK di Indonesia. Jadi misi kita hari ini yaitu kita bongkar bareng-bareng TBLT ini. Apa sih intinya, kenapa penting, dan gimana biar jalan di kelas. Oke, siap ya? Kita mulai aja. Siap. Memang TBLT ini bisa dibilang kayak pergeseran yang cukup signifikan ya. Dari yang tadinya fokus banget ke hafal rumus grammar, struktur kalimat. Yang penting bener dulu gitu ya. Bahasa yang beneran dipakai buat ngobrol, buat kerja, buat fungsi komunikasi nyata lah. Oke. Dan ini kan relevan banget ya sama tuntutan zaman sekarang. Globalisasi, kebutuhan dunia kerja di Indonesia juga kan makin butuh orang yang bisa pakai bahasa Inggris secara praktis. Bener banget. Oke, jadi kalau boleh disimpulin sedikit, inti TBLT itu belajar bahasa sambil ngerjain tugas tertentu gitu ya. Tugasnya ini maksudnya gimana ya? Betul sekali. Jadi, intinya itu ada di penyelesaian tugas bermakna. Meaningful task lah istilahnya. Pakai bahasa target tentunya. Tugas bermakna. Iya, tugas yang dirancang mirip, sebisa mungkin mirip, sama situasi di kehidupan nyata. Contohnya ya mungkin simulasi wawancara kerja di kelas. Oh oke, menarik ya. Kalau gitu fokusnya kan ke berhasil nggaknya tugas itu selesai, berarti cara nilainya juga beda dong. Bukan cuma lihat grammarnya bener atau salah. Jelas beda. Penilaiannya itu geser. Bukan lagi soal, oh, grammar kamu salah di bagian ini. Tapi lebih ke tujuannya tercapai nggak? Berhasil nggak dia booking tiketnya? Si dokter bohongan tadi paham nggak sama keluhan pasiennya? Ah, oke. Ini nyambung banget sama prinsip otentisitas yang disebut David Noonan di sumber kita. Siswa itu nggak disuapin. Oke, kamu harus pakai kalimat ini ya, tapi lebih didorong buat cari sendiri. Cari sendiri? Maksudnya? Cari sendiri cara ngomongnya gimana, diskusi sama temennya, mungkin buka kamus atau internet. Pokoknya kayak kita kalau lagi beneran butuh ngomong sesuatu pakai bahasa asing di dunia nyata gitu. Paham. Jadi fokusnya ke fungsi komunikasinya ya. Tapi saya baca juga nih di materi kita katanya TBLT ini ada 2 versi gitu ya. Ada yang kuat sama lemah. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya apa? Iya, betul. Ini penting juga buat dipahami nih. Jadi ada yang namanya TBLT kuat atau strong TBLT. Di sini siswa itu benar-benar dikasih kebebasan penuh. Bebas gimana tuh? Ya bebas milih kosakata, struktur kalimat, apa aja yang menurut mereka pas buat nyelesain tugas itu. Peran guru minim banget buat intervensi soal bahasa saat tugas berjalan. Biasanya guru baru ngasih masukan atau koreksi setelah tugasnya kelar. Oke. Ini bagusnya buat melatih kemandirian siswa, ya kan? Sama biar mereka berani coba-coba pakai bahasa. Oke, itu yang kuat. Terus kalau yang lemah, kok namanya lemah kayaknya kurang bagus ya? Nggak juga kok. Justru TBLT lemah atau weak TBLT ini seringkali jadi jembatan yang bagus. Di sini, guru itu boleh sedikit membekali siswa sebelum tugas dimulai. Membekali gimana? Dikasih contekan? Hahaha, bukan contekan juga, lebih ke misalnya nih, guru ngasih beberapa kosakata kunci yang relevan sama tugasnya nanti. Atau ngasih contoh ungkapan yang mungkin berguna. Istilahnya itu priming. Oh, priming. Iya, sekilas mungkin agak mirip ya sama metode lama kayak PPP, Present Practice Produce. Tapi bedanya, ini tujuannya lebih ke bantu siswa biar nggak terlalu blank pas mulai tugas. Jadi lebih strategis gitu ya? Betul. Buat guru yang mungkin belum terlalu biasa sama TBLT, atau buat siswa yang tingkat bahasanya mungkin masih awal banget, TBLT lemah ini bisa jadi langkah awal yang lebih nyaman. Jadi, ya, pendekatan yang realistis lah buat memulai transisi ke TBLT. Oke, masuk akal. Jadi ada spektrumnya ya, nggak harus langsung yang kuat. Nah, pendekatan TBLT ini kan kedengarannya bagus, tapi pasti ada dasar teorinya dong ya. Kenapa sih kok dianggap efektif buat belajar bahasa kedua? Sumber kita ada nyebut soal SLA, akuisisi bahasa kedua. Tentu ada landasan teorinya, nggak asal muncul aja. Salah satu yang paling sering dikutip dan berpengaruh itu hipotesis interaksi dari Michael Long. Ini ada hubungannya sama cara kita nego pas ngobrol. Negosiasi makna. Istilahnya keren. Maksudnya gimana tuh negosiasi makna? Gampangnya gini deh, waktu kita lagi ngobrol,
Apalagi pakai bahasa yang belum terlalu kita kuasai, terus ada miskomunikasi. Ada yang nggak nyambung. Sering banget tuh kejadian. Nah, kan otomatis kita berusaha kan? Entah kita ngulang kalimatnya lebih pelan, atau coba pakai kata lain, atau kasih penjelasan tambahan. Pasangan bicara kita juga gitu. Proses usaha bolak-balik biar saling paham ini, itu yang disebut negosiasi makna. Oh, oke. Terus, kenapa proses ini penting menurut Long? Penting banget. Karena menurut Long, saat kita terpaksa melakukan negosiasi makna ini, otak kita itu memproses bahasanya jadi lebih dalam. Kita jadi lebih sadar. Sadar? Iya, sadar atau notice. Ini nyambung ke teori lain, noticing hypothesis. Kita jadi ngeh, oh bentuk kalimat ini salah, oh seharusnya pakai kata ini. Kesadaran inilah yang krusial buat mengubah bahasa yang cuma kita dengar, input, jadi bahasa yang beneran kita serap dan bisa kita pakai, intake. Wah, menarik. Nah, TBLT ini karena fokusnya di komunikasi buat nyelesain tugas, secara alami kan mendorong siswa buat sering-sering melakukan negosiasi makna ini. Makanya dianggap efektif. Iya, kebayang sekarang logikanya. Jadi karena dipaksa berinteraksi dan negosiasi, proses belajarnya terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang katanya seru nih. Ada perdebatan di antara para ahli. Soal gimana sih otak kita sebenarnya kerja pas ngerjain tugas-tugas TBLT ini. Ada dua pandangan utama yang agak beda ya. Betul, ini bisa dibilang perdebatan klasik di TBLT. Skehan lawan Robinson. Kita mulai dari Peter Skehan dulu ya. Dia punya model yang namanya kapasitas perhatian terbatas. Kapasitas perhatian terbatas. Maksudnya? Gampangnya, Skehan bilang, otak kita itu kayak punya RAM atau bandwidth yang terbatas pas lagi aktif pakai bahasa, terutama pas ngomong. Jadi, kalau tugasnya makin kompleks, Misalnya? harus ngomong cepat karena waktunya dibatasi, atau banyak informasi baru yang harus diolah sekaligus. Nah, kata Skehan, kita nggak bisa bagus di semua aspek bahasa secara bersamaan. Pasti ada yang dikorbanin. Dikorbanin? Apanya tuh yang dikorbanin? Antara tiga hal ini, kefasihan, fluency, yaitu seberapa lancar kita ngomong, akurasi, accuracy, seberapa benar tata bahasa atau pilihan katanya, dan kompleksitas, complexity, seberapa canggih struktur kalimat atau kosakata yang kita pakai. Tiga ini sering disingkat FCA. FCA, Fluency, Accuracy, Complexity. Jadi kayak kita nggak bisa dapat tiga-tiganya sekaligus gitu ya kalau tugasnya berat. Menurut Skehan iya, ada semacam trade-off. Kalau kita dipaksa ngomong super lancar, fluency tinggi, kemungkinan besar akurasi grammarnya jadi agak amburadul. Sebaliknya, kalau tugasnya nuntut akurasi tinggi banget, misalnya nulis laporan teknis gitu, Harus hati-hati banget ya. betul, fokus ke accuracy, kemungkinan ngomong atau nulisnya jadi lebih lambat, fluensinya turun. Makanya implikasinya buat guru, kata Skehan, penting banget buat ngatur urutan tugas, task sequencing. Mungkin latih satu aspek dulu, jangan bikin siswa kewalahan mikirin tiga-tiganya barengan. Oke, itu pandangan Skehan, fokus bertahap biar nggak overload. Tapi katanya ada pandangan lain yang justru bilang nggak gitu juga. Nah, iya, ini dia lawannya, Peter Robinson, dengan hipotesis kognisinya. Robinson ini nggak setuju kalau kapasitas kognitif kita itu sesempit itu, kayak satu kolam perhatian aja. Dia bilang kita punya sumber daya kognitif yang beragam. Sumber daya beragam? Maksudnya? Ya, jadi bukan cuma satu jenis perhatian. Menurut Robinson, kalau kita tingkatkan kerumitan tugasnya, tapi kerumitannya itu ada di aspek kognitif tugas itu sendiri. Kognitif. Contohnya gimana tuh? Contohnya, tugas yang butuh mikir lebih dalam. Kayak analisis sebab akibat, harus kasih justifikasi atau alasan yang kuat, atau harus mengolah informasi yang kompleks sebelum ngomong atau nulis. Nah, kata Robinson, tugas yang kayak gini justru bisa mendorong peningkatan akurasi dan kompleksitas bahasa secara bersamaan, Wah, jadi akurasi sama kompleksitasnya bisa naik bareng. tanpa ngorbanin kefasihan. Iya, itu klaimnya Robinson. Dia nggak percaya ada trade-off universal kayak yang dibilang Skehan. Justru tugas yang menantang secara pikiran, kognitif, itu memicu pemrosesan bahasa yang lebih dalam. Hasilnya bahasa yang diproduksi bisa lebih akurat dan lebih kompleks tanpa harus bikin jadi gagap atau lambat. Potensinya tumbuh bareng. Mau ikut Skehan yang bilang fokus satu-satu biar aman, atau ikut Robinson yang bilang bisa digenjot barengan asal tugasnya menantang secara kognitif. Jadi gimana nih pilihnya? Sumber kita ngasih saran yang cukup praktis. Pilihan strateginya itu tergantung sama tujuan pembelajaran Anda secara spesifik.
Misalnya? Misalnya, kalau tujuannya biar siswa SMA di fase F kurikulum merdeka bisa ngobrol spontan dan lancar buat interaksi sehari-hari, Yang penting komunikasinya jalan dulu ya. betul. Mungkin lebih aman ikut saran Skehan, pakai tugas yang nggak terlalu kompleks dulu di awal, fokus latih kelancaran, fluensi. Tapi kalau tujuannya beda, misalnya buat anak SMK yang butuh kemampuan presentasi teknis yang akurat dan pakai istilah canggih atau nulis laporan yang kompleks. Yang butuh akurasi dan kompleksitas tinggi. Nah, mungkin prinsip Robinson lebih pas. Kasih tugas yang memang menantang secara kognitif, biar akurasi dan kompleksitas bahasanya ikut terdorong naik. Jadi, pilihannya tergantung target akhirnya. Paham. Jadi disesuaikan ya. Sebelum kita lanjut ke cara praktisnya, ada satu nama lagi nih yang disebut di sumber kita. Katanya punya kontribusi penting juga, NS Prabu. Siapa dia dan apa idenya? Ah iya, Prabu. Dia terkenal dengan proyek Bangalore di India. Kontribusinya menarik banget. Dia nunjukin kalau siswa itu bisa loh belajar bahasa secara efektif, bahkan mungkin lebih efisien lewat tugas-tugas yang fokusnya itu mecahin masalah non-linguistik. Non-linguistik, maksudnya tugasnya bukan soal bahasa. Iya, misalnya tugasnya itu mecahin teka-teki logika atau ngikutin serangkaian instruksi buat bikin sesuatu, kayak resep atau origami gitu. Fokus siswa kan ke hasil akhirnya, teka-tekinya kejawab atau barangnya jadi. Tapi secara nggak langsung, untuk bisa sukses ngerjain tugas itu, mereka harus paham dan pakai bahasa targetnya kan? Oh iya ya. Nah, Prabu nemuin, dengan fokus ke hasil tugas, outcome ini, kemampuan bahasa siswa ternyata ikut berkembang secara nggak sengaja atau insidental. Ini makin nguatin ide dasar TBLT, bahwa fokus pada makna dan penyelesaian tugas itu bisa memicu pembelajaran bahasa. Oke, sip. Teorinya udah mulai kebayang nih dari Long, Skehan, Robinson, sampai Prabu. Sekarang, yang paling ditunggu-tunggu mungkin sama pendengar kita, terutama para guru, gimana cara nerapin TBLT ini langkah demi langkah di kelas? Ada semacam resep atau panduannya nggak sih? Ada, dan yang paling banyak diadopsi dan dianggap praktis itu adalah kerangka kerja atau tahapan yang diajukan oleh Jane Willis. Ini ngasih struktur yang cukup jelas. Gampangnya ada 3 fase besar. 3 fase, apa aja tuh? Fase pertama itu pratugas, pre-task. Fase kedua itu siklus tugas, task cycle. Dan fase ketiga itu fokus bahasa, language focus. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari pratugas. Ini ngapain aja di fase ini? Fase pratugas ini tujuannya kayak, pemanasan lah, buat nyiapin siswa sebelum masuk ke tugas inti. Targetnya, biar siswa paham topiknya apa, biar mereka termotivasi, dan yang penting banget, biar mereka ngerti instruksi tugasnya nanti gimana. Biar nggak bingung pas mulai ya. Betul. Kegiatannya bisa macam-macam. Bisa diskusi ringan dulu soal topik, biar pengetahuannya ke-recall, atau ini nyambung ke TBLT lemah tadi, guru bisa membekali sedikit kosakata atau ungkapan kunci yang mungkin berguna. Oh, priming tadi masuk di sini ya? Bisa masuk di sini. Atau bisa juga nonton video contoh orang lain lagi ngelakuin tugas serupa. Pokoknya, fase ini buat mengurangi kecemasan siswa dan bikin mereka lebih siap dan pede buat masuk ke siklus tugas. Oke, pemanasan selesai. Lanjut ke menu utamanya, siklus tugas. Nah, siklus tugas, task cycle ini, intinya TBLT, di mana siswa benar-benar pakai bahasanya. Di dalam siklus ini ada 3 tahapan lagi. Wah, ada tahap di dalam tahap ya? Apa aja tuh? Tahap pertama di dalam siklus ini adalah pelaksanaan tugas. Di sini siswa kerja bareng, biasanya dalam kelompok kecil atau berpasangan, buat nyelesain tugas yang udah dikasih. Kerja kelompok ya? Terus peran guru gimana pas mereka lagi kerja? Nah, ini peran guru agak beda dari biasanya. Guru lebih banyak jadi fasilitator dan monitor dari jauh. Muter-muter, ngamatin, ngasih semangat kalau ada kelompok yang macet. Tapi, yang penting banget, hindari buru-buru ngoreksi kesalahan grammar atau kosakata pas mereka lagi asik komunikasi. Wah, ini tantangan nih buat guru. Kenapa nggak boleh dikoleksi langsung? Tujuannya biar tercipta suasana yang nyaman buat siswa bereksperimen pakai bahasa. Biar mereka berani ngomong, nggak takut salah. Fokus di tahap ini adalah kekelancaran, fluensi, dan membangun kepercayaan diri. Koreksi yang terlalu dini bisa bikin siswa jadi diam lagi. Oke, jadi tahan diri dulu buat ngoreksi, fokus ke kelancaran. Setelah mereka selesai ngerjain tugas di kelompok, apa selanjutnya? Masuk tahap kedua dalam siklus perencanaan laporan, planning.
Setelah tugas selesai, kelompok tadi siap-siap buat ngelaporin hasil kerja mereka ke seluruh kelas. Bisa dalam bentuk cerita lisan singkat atau bikin poin-poin di kertas. Buat presentasi gitu ya? Iya. Nah, karena mereka tahu bakal tampil di depan teman-temannya, biasanya motivasi buat ngomong lebih rapi, lebih benar, accuracy, itu muncul secara alami. Di tahap inilah, guru mulai bisa berperan jadi penasihat bahasa. Kalau siswa nanya, "Pak, Bu, ini benar nggak ya ngomongnya gini?" Baru guru bantu. Jadi ini kayak jembatan dari fokus fluency di tahap sebelumnya ke arah accuracy. Oke, jadi ada momennya ya buat mulai perhatiin akurasi setelah perencanaan, terus? Tahap ketiga, pelaporan, report. Masing-masing kelompok presentasi hasil kerja mereka ke kelas, bisa gantian. Guru bertindak sebagai fasilitator diskusi, mungkin bandingin temuan antar kelompok, nanya-nanya. Fokus utama komentar guru sebaiknya tetap ke isi laporannya, ke hasil tugasnya, bukan cuma nyari-nyari kesalahan bahasanya. Sip, jadi siklus tugas ini isinya banyak aktivitas komunikasi dan kerja bareng ya. Terus kapan dong belajar grammar atau kosakata barunya secara lebih fokus? Kan tadi katanya TBLT nggak anti grammar. Nah, itu dia gunanya fase ketiga dan terakhir dari kerangka Willis. Fokus bahasa, language focus. Fase ini adalah waktu khusus buat menganalisis dan melatih bentuk-bentuk bahasa tertentu yang mungkin muncul atau jadi masalah pas siklus tugas tadi. Jadi grammarnya dibahas di akhir ya? Iya, setelah siswa udah ngalamin sendiri kebutuhannya pas coba komunikasi. Di fase fokus bahasa ini, biasanya ada 2 kegiatan utama. Pertama, analisis. Siswa diajak untuk melihat lagi bahasa yang mereka pakai tadi, misalnya lewat rekaman suara mereka sendiri kalau memungkinkan, atau contoh bahasa dari teks audio lain yang relevan. Mereka diajak nyari pola, nemuin ungkapan baru, atau bahas kesulitan yang mereka alami. Biar mereka sadar sendiri gitu Iya, ya? betul. Memanfaatkan noticing tadi. Terus kegiatan kedua adalah latihan, praktek. Setelah nemu atau analisis fitur bahasa tertentu, guru bisa mimpin latihan singkat yang terfokus ke fitur itu. Misalnya latihan pakai ungkapan baru atau latihan struktur kalimat tertentu. Tapi konteks latihannya tetap nyambung sama tugas yang udah mereka kerjain tadi. Biar nggak abstrak. Oke. Dan disebut juga TBLT ini mendorong belajar kolaboratif ya? Iya, banget. Mulai dari kerja kelompok pas ngerjain tugas, diskusi pas perencanaan laporan, sampai mungkin analisis bahasa bareng-bareng. Kerja sama tim itu jadi bagian penting dari prosesnya. Oke, kerangka kerja Willis ini kedengaran sangat terstruktur dan logis ya. Pratugas, siklus tugas task planning, report, terus fokus bahasa. Sekarang, mari kita tarik ke konteks Indonesia nih. Gimana sih adaptasi TBLT ini buat anak SMA yang tujuannya mungkin lebih ke bahasa Inggris umum atau akademik? Buat SMA, TBLT ini sebenarnya pas banget. Apalagi kalau kita lihat target capaian pembelajaran di fase F kurikulum merdeka. Kan targetnya lumayan tinggi tuh. Siswa diharapkan bisa paham teks yang kompleks, bisa berinteraksi dengan lancar dan spontan. Iya, targetnya lumayan ambisius ya. Nah, TBLT ini kan memang didesain buat ningkatin kelancaran dan kepercayaan diri berkomunikasi. Terus, untuk konteks SMA, fokus tugasnya bisa diarahkan ke isu-isu yang lebih akademik atau sosiokultural, tugas yang mendorong higher order thinking skills, HOTS. HOTS ya? Iya, tugas yang nggak cuma jawab pertanyaan hafalan, tapi minta siswa buat analisis, evaluasi, kasih argumen, justifikasi pendapat. Ini nyambung lagi ke idenya Robinson tadi. Tugas yang menantang secara kognitif bisa sekalian ningkatin kualitas bahasanya, baik akurasi maupun kompleksitasnya. Bisa kasih contoh nggak tugas TBLT yang cocok buat SMA dan ngelatih HOTS? Bisa banget. Misalnya, kita ambil isu sosial yang lagi relevan. Katakanlah, etika penggunaan kecerdasan buatan atau AI di lingkungan sekolah. Oke, topik menarik. Nah, pratugasnya, guru bisa mulai diskusi pemantik soal AI, mungkin nonton video singkat. Guru bisa juga ngasih beberapa kosakata kunci terkait argumen pro dan kontra. Ini contoh TBLT lemah. Siswa mungkin diminta baca artikel singkat dari 2 sisi. Siap. Terus, siklus tugasnya? Siklus tugasnya, siswa dibagi jadi tim pro dan kontra. Tahap taksnya, mereka riset argumen bareng timnya, diskusi strategi. Lalu masuk tahap planning dan report, mereka melakukan debat formal di depan kelas. Debat ya? Ya, penilaiannya nanti nggak cuma lihat grammar pas debat, tapi juga seberapa kuat argumennya, seberapa jelas penyampaiannya, gimana mereka bisa merespon argumen lawan secara spontan dan lancar. Wah,
Kompleks ya penilaiannya. Kompleks, tapi otentik. Terus, masuk fokus bahasanya, setelah debat selesai, bisa aja guru sama siswa analisis bareng rekaman debat tadi. Cari ungkapan-ungkapan efektif buat setuju, nggak setuju, ngasih sanggahan. Terus ada latihan singkat pakai ungkapan-ungkapan itu. Jadi fokus bahasanya relevan banget sama pengalaman debat mereka. Kebayang banget, oke. Itu buat SMA. Sekarang gimana kalau buat SMK? Kan kebutuhannya biasanya lebih spesifik ya buat dunia kerja. Nah, ini dia. Buat SMK, TBLT ini bisa dibilang wajib ain lah. Haha, wajib banget ya. Iya, karena SMK itu kan fokusnya jelas banget. English for Specific Purposes, ESP. Bahasa Inggris untuk tujuan khusus sesuai bidang keahliannya. TBLT yang basisnya tugas otentik ini kan klop banget sama kebutuhan ISP. Oke. Tapi, ada satu langkah krusial yang harus dilakukan sebelum menerapkan TBLT di SMK, yaitu melakukan analisis kebutuhan needs analysis yang benar-benar mendalam dan serius. Analisis kebutuhan, kenapa ini jadi wajib banget buat SMK? Karena ini kunci utama biar materi bahasa Inggris yang diajarkan itu nggak ngawang-ngawang, tapi benar-benar nyambung dan berguna buat dunia kerja di jurusan itu nanti. Sering banget kan kita dengar keluhan lulusan SMK, bahasa Inggris yang diajarin di sekolah dulu nggak kepakai pas kerja. Iya, sering dengar itu. Nah, itu kemungkinan besar karena materi bahasa Inggrisnya terlalu generik, nggak spesifik kebutuhan jurusan. Analisis kebutuhan ini tugasnya yaitu nyari tahu secara detail. Misalnya, untuk jurusan perhotelan, situasi komunikasi apa aja sih yang paling sering mereka hadapi pakai bahasa Inggris di hotel? Kosakata teknis apa yang wajib dikuasai? Fungsi bahasa apa? Misal, menangani keluhan, memberi instruksi, menjelaskan fasilitas, yang paling penting. Jadi digali dulu ya kebutuhan realnya. Betul. Beda lagi nanti kebutuhannya buat jurusan teknik mesin, akuntansi, atau tata boga. Dengan hasil analisis kebutuhan yang detail ini, baru deh guru bisa merancang tugas-tugas TBLT yang benar-benar mereplikasi tugas komunikasi nyata di industri tersebut. Jadi belajarnya tepat sasaran. Oke, bisa kasih contoh tugas TBLT yang spesifik buat beberapa jurusan SMK? Bisa, misalnya untuk jurusan perhotelan. Tugasnya bisa simulasi role play nangani komplain tamu asing yang marah-marah, misalnya soal AC kamar rusak. Yang dinilai bukan cuma pilihan katanya sopan atau enggak, tapi juga strategi komunikasinya buat nenangin tamu, nawarin solusi, sampai masalahnya selesai. Keberhasilan resolusi konfliknya itu jadi penting. Menarik. Kalau jurusan lain? Jurusan akuntansi atau bisnis. Tugasnya mungkin menyusun ringkasan laporan keuangan sederhana dalam bahasa Inggris, terus presentasi di depan kelas yang pura-puranya jadi calon investor. Yang dinilai ya kejelasan penyampaian datanya, ketepatan pakai terminologi akuntansi bisnis dalam bahasa Inggris, sama kemampuan jawab pertanyaan dari investor. Oke, satu lagi mungkin yang umum. Yang umum dan penting buat hampir semua jurusan. Simulasi wawancara kerja dalam bahasa Inggris. Tapi fokusnya bukan cuma hafalin jawaban template ya, tapi gimana siswa bisa secara luwes dan natural ngejelasin kompetensi teknis sesuai jurusannya pakai bahasa Inggris. Biar nggak kaku kayak baca skrip ya. Nah, itu dia. Makanya latihan berulang, terus ada sesi feedback dan negosiasi makna pas simulasi, misalnya pewawancara pura-pura nggak ngerti, itu jadi penting banget biar hasilnya lebih otentik. Sip. Kelihatan banget ya potensi TBLT ini baik buat SMA yang tujuannya lebih umum maupun SMK yang spesifik. Tapi, seperti biasa teori bagus. Prakteknya pasti ada tantangannya dong ya, apalagi di konteks Indonesia. Pasti ada tantangannya. Sumber kita juga nyinggung beberapa tantangan utama dalam implementasi TBLT di Indonesia. Setidaknya ada 3 nih yang perlu kita perhatikan. Oke, apa aja tuh? Pertama, resistensi pedagogis dari guru sendiri. Tadi udah disinggung sedikit ya, nggak semua guru langsung nyaman buat melepas peran sebagai korektor utama, terutama pas fase pelaksanaan tugas, di mana siswa dibiarin ngomong bebas. Ada kekhawatiran nanti akurasi bahasa siswanya jadi jelek. Iya, kekhawatiran yang wajar sih ya. Solusinya gimana? Solusinya, ya pertama mungkin jangan langsung lompat ke TBLT kuat. Coba mulai dari TBLT lemah dulu. Kedua, yakinkan guru bahwa dalam kerangka Willis itu tetap ada kok fase khusus buat bahas akurasi dan grammar, yaitu di pratugas, kalau pakai TBLT lemah, dan terutama di fase fokus bahasa. Jadi akurasi nggak diabaikan. Ketiga, dan ini paling penting,
Perlu ada pelatihan guru yang benar-benar berkualitas soal filosofi dan teknik fasilitasi TBLT. Pelatihan ya kuncinya. Oke, itu tantangan pertama. Yang kedua? Tantangan kedua soal kendala sumber daya dan akses ke interaksi otentik. Kita tahu kan, nggak semua sekolah di Indonesia punya fasilitas lab bahasa yang canggih atau punya akses gampang ke penutur asli buat latihan ngobrol. Padahal TBLT kan idealnya pakai tugas yang terasa asli. Betul, terutama di daerah mungkin ya. Solusinya? Solusinya, ya kita harus kreatif manfaatin apa yang ada. Terutama teknologi informasi dan komunikasi, TIK, atau M-Learning, belajar lewat perangkat mobile HP. Ini bisa banget dipakai buat, misalnya, simulasi percakapan interaktif, kolaborasi ngerjain tugas secara online, atau akses ke materi-materi otentik, video, artikel, podcast dari internet yang bisa jadi bahan tugas. Justru TBLT ini bisa jadi dorongan buat guru dan siswa lebih melek teknologi. Jadi teknologi bisa jadi jembatan ya. Oke, tantangan ketiga apa? Tantangan ketiga, ini juga penting, soal penilaian. Menilai keberhasilan komunikasi dalam sebuah tugas itu kan lebih kompleks ya, dan mungkin lebih subjektif, dibanding sekedar ngoreksi jawaban benar-salah di soal pilihan ganda grammar. Guru seringkali butuh panduan yang jelas, gimana cara menilainya secara adil dan komprehensif. Benar juga. Gimana dong solusinya? Solusinya adalah mengembangkan dan menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur. Rubrik ini harus bisa mengukur berbagai aspek kompetensi komunikatif. Nggak cuma accuracy, ketepatan bahasa, tapi juga fluency, kelancaran, dan complexity, kerumitan bahasa. Ingat kan tadi? FAC? Iya, FAC. Selain FAC, rubriknya juga bisa menilai aspek lain kayak penggunaan strategi komunikasi yang efektif, misalnya pas negosiasi makna, atau bahkan tingkat partisipasi dan kolaborasi dalam tugas kelompok. Dengan rubrik yang jelas, penilaian jadi lebih objektif, dan guru punya dasar kuat buat ngasih nilai dan feedback. Oke, jadi tantangannya ada, tapi ada juga solusi atau strategi buat ngatasinnya ya. Baik, kita udah bahas panjang lebar nih dari A sampai Z kayaknya soal TBLT. Kalau boleh ditarik benang merahnya lagi, apa sih kekuatan utama atau keunggulan paling menonjol dari TBLT ini? Menurut saya, kekuatan utamanya adalah kemampuan untuk menyelaraskan apa yang dipelajari di kelas dengan kebutuhan komunikasi yang real, baik itu kebutuhan akademik maupun kebutuhan dunia kerja. Itu yang paling fundamental. Jadi lebih relevan ya? Jauh lebih relevan. Terus, dengan pemahaman tentang model kognitif kayak Skahen dan Robinson tadi, guru jadi bisa lebih strategis dalam merancang tugas. Kapan mau ngejar target kelancaran, kapan mau dorong akurasi dan kompleksitas, itu bisa didesain. Kerangka kerja Willis juga ngasih struktur yang jelas buat menyeimbangkan antara fase lepas buat kelancaran dan fase fokus buat akurasi. Dan bonusnya lagi, TBLT ini secara nggak langsung juga melatih keterampilan abad 21 lainnya, kayak berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Komplit juga ya manfaatnya. Nah, melihat potensi sebagus ini, terutama buat konteks Indonesia, apakah ada semacam saran kebijakan atau rekomendasi yang muncul dari analisis di sumber kita? Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang cukup kuat disuarakan. Pertama, yang mendorong agar TBLT ini jadi salah satu metodologi inti, terutama untuk pengajaran bahasa Inggris di SMA fase F, dan jadi pendekatan wajib untuk mata pelajaran ISP di SMK. Jadi didorong jadi mainstream ya? Iya. Kedua, khusus untuk SMK, mewajibkan adanya proses analisis kebutuhan yang detail dan berkala sebagai dasar penyusunan silabus dan materi ajar ISP. Ini krusial. Setuju. Ketiga? Ketiga, tentu saja, investasi pada pelatihan guru yang intensif dan berkelanjutan. Guru perlu dibekali pemahaman mendalam soal teori TBLT, model kognitifnya, cara menerapkan kerangka Willis, dan yang penting, cara menjadi fasilitator yang efektif, termasuk kapan harus menahan diri buat nggak ngoreksi. Pelatihan lagi ya? Dan terakhir, dukungan dari sisi infrastruktur, terutama infrastruktur digital, untuk memfasilitasi interaksi yang lebih otentik, akses ke sumber belajar yang beragam, dan mungkin juga untuk platform penilaian yang lebih canggih. Luar biasa, rasanya kita udah bener-bener menggali dalam banget ya soal task-based language teaching ini, mulai dari konsep dasarnya, teori di baliknya, model kerjanya di otak, langkah-langkah praktisnya, sampai adaptasi dan tantangannya di Indonesia. Semoga obrolan kita ini ngasih wawasan baru ya buat Anda semua para pendengar, dan mungkin juga percikan ide segar buat dicoba di kelas. Iya, betul sekali. Potensi TBLT ini memang besar untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris jadi lebih bermakna, lebih hidup, dan yang pasti lebih relevan dengan kebutuhan nyata siswa.
Tapi nih, sebelum kita benar-benar tutup, mungkin ada satu pertanyaan lanjutan yang menarik buat kita semua renungkan. Oh iya, apa tuh? Kan TBLT ini sangat menekankan pada tugas yang otentik, yang sebisa mungkin meniru situasi dunia nyata ya. Betul. Nah, pertanyaannya, di tengah perubahan dunia kerja dan tuntutan akademik yang super cepat kayak sekarang ini, gimana caranya kita bisa terus memastikan bahwa tugas-tugas yang kita rancang itu tetap benar-benar otentik dan relevan? Apalagi dengan makin maraknya peran kecerdasan buatan atau AI dalam berbagai aspek komunikasi kita sehari-hari. Apakah definisi tugas otentik itu perlu kita pikirkan ulang? Wah, pertanyaan yang bagus banget tuh. Gimana menjaga keotentikan di era disrupsi AI ya? Sesuatu yang patut kita pikirkan bersama ke depannya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.